Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, mobil ini udah pernah kita review sebelumnya, tapi kali ini kita bakal ngulas lagi sekedar untuk mengupdate informasi ke teman-teman semua tentang mobil ini. Jadi mobil ini adalah mobil Pajero Sport Dakar yang VGT edisi terakhir sebelum all new Pajero Sport. Nah, apa yang menjadi pembeda antara mobil ini, si edisi terakhir dengan yang edisi sebelumnya adalah si grillnya itu. Kalau kita lihat, grillnya yang ada depan yang warna chrome itu mirip-mirip seperti kumisnya Optimus Prime ya kalau kita lihat ya. Ya entah cuman saya atau yang lain mungkin sama atau sependapat dengan ini ya, bebas lah menurut saya. Jadi itu masing-masing lah. Nah, mobil ini pasarannya di bawah 300 jutaan pastinya untuk mobil ini, dan mobil ini kondisinya masih sangat terawat karena selama ini dipakai oleh salah satu pimpinan perusahaan di Makassar pastinya. Jadi mobil ini posisinya ada di Makassar, bos. Nah, kalau kita lihat dari depan kondisinya memang masih cukup oke menurut saya, kecuali lampunya ini agak kuning. Tapi kalau yang kayak ginian sih sebenarnya PR-nya nggak terlalu berat, tinggal dipoles dia akan jadi lebih fresh dan lebih baru lagi. Untuk grillnya kondisinya masih istimewa semua, ini masih terpasang dengan sangat baik. Logo Mitsubishi-nya juga sama, lalu kemudian lampu yang ada di sebelah kiri sama agak buram juga, jadi sekali lagi itu tinggal dipoles dan dia akan jadi lebih fresh lagi. Nah, untuk bagian bawah fog lamp-nya dia housing-nya pakai yang chrome juga. Lalu kemudian di bagian bawah sini kalau kita lihat ada cover mesin atau cover engine yang membuat mobil ini akan tahan benturan ketika masuk di medan berpasir atau berkerikil atau bebatuan tuh. Jadi bebatuan atau kerikil tidak langsung menghantam radiator atau bagian mesin. Nah, bannya masih cukup oke lah ya, masih bisa dipakai untuk beberapa waktu atau bahkan cukup lama. Nah, ini untuk kacanya kondisinya nggak ada baret sama sekali dari wiper, karena memang mobil ini sekali lagi sangat dirawat oleh ownernya. Dia wipernya masih pakai yang frame besi, tapi ini rutin diganti. Jadi ini kalau kita lihat nggak ada baret sama sekali dan ini masih sangat oke. Antenanya masih antena batangan. Lalu kemudian ini kalau kita lihat, ini adalah sisi terluar daripada mobil ini, dan ini itu bahkan saya tidak menemukan ada baret bekas benturan dari mobil ini. Jadi masih sangat oke. Nah, ini adalah VGT variable geometry turbo yang high power, dan memang tenaga dan responsi mobil ini tuh saya udah pakai berkali-kali, masih sangat oke, bos. Nah, velgnya udah dicat warna hitam, pengeremannya cakram pastinya, bannya pakai yang Bridgestone Dueler yang 265 per 65 ring 17 maksudnya. Nah, itu untuk footstepnya ini sama seperti Triton yang saya pakai dan dia warnanya hitam. Ini sangat kokoh, bos, sangat kokoh, bahkan lebih kokoh daripada footstep Pajero edisi sekarang. Udah pakai talang air juga, dan pastinya ada roof rail yang ada di atas. Dan ini handle-nya itu masih sangat empuk dan masih sangat nyaman untuk buka tutup pintunya. Nah, sebelum kita keliling sekalian saya mau tunjukkan ke kalian soal mesinnya, bos. Nah, ada yang istimewa dari mesinnya, karena kenapa? Ini membuat mobil ini jauh lebih terawat juga untuk yang ada di bagian mesinnya ini. Nah, jadi kalau kalian beli yang Pajero Dakar ini pakai solar bosok pun istilahnya Mas Son itu nggak ada masalah, karena mobil ini udah pakai double filter.
Nah, ini double filter solar, jadi yang di luar ini filter yang kaleng, yang satu ini filter yang pakai kertas kayak gitu. Jadi double filter bos, jadi kalau misalkan kalian pakai solar bosok itu nggak ada masalah, masih bisa. Yang penting jangan solar yang bukan solar standar ya, kalau pakai solar biasa sih oke. Nah kayak gitu untuk mesinnya, ini kalau kita lihat nggak ada bekas-bekas rembesan, turbonya juga masih sangat oke, masih sangat responsif. Ini sampai ke saringan udaranya masih oke juga, ABS-nya tuh sana. Nah ini ada akinya juga kondisinya seperti yang kita lihat masih kelihatan baru, dan ini kelihatannya aki kering ya. Kalau kita lihat ya kayak gitu. Dan di sini masih ada peredamnya, masih komplit lah ya. Dan memang mesin mobil ini masih sangat stabil dan sangat normal. Nah itu lalu kemudian apalagi ya yang mesti ditunggu. Nah ini dari sisi samping sebelah kiri, ini kalau kita lihat nggak ada bekas baret atau nggak ada bekas tubrukan yang ada di bagian situ. Ini kondisi masih oke semua. Nah ini adalah jarak yang paling jauh dijangkau oleh driver. Nah ini ada sedikit kecil sekali, nggak kelihatan kalau dari jauh. Ini ada bekas baret tapi sangat kecil. Nah ini talang air semua masih pasang kokoh. Footstep yang ada di sebelah kiri. Untuk kondisi ban menurut saya masih bisa dipakai untuk setahun 2 tahun lah ini, dan ini masih tebal. Di belakang remnya udah pakai cakram bos, bukan tromol kayak Triton tuh, bukan tromol, ini udah pakai cakram. Oh ya, mobil ini kalau kita lihat dari belakang ya, ini pajaknya bulan 6 2021 dikit lagi, tapi dari ownernya itu memastikan bahwa kalau kalian membeli mobil ini itu bisa didiskon seharga dengan pajaknya, atau kalian boleh dibayarkan pajaknya. Jadi pajak bisa jadi lebih panjang bos. Kalau kalian beli sekarang ya udah nanti dibayarkan pajaknya untuk tahun depan. Info dari ownernya. Untuk lebih jelasnya silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai mobil ini dan proses pembeliannya. Nah ini bukan yang 4x4 ya, tapi di sini ada emblemnya 4x4 ya, biar lebih gagah bos. Yang di belakang ngeri-ngeri, lihat depan yang 4x4 tuh mobil bos. Nah, ada emblem Pajero Owners Community. Nah, di atas ada washernya, lalu kemudian ada rear defogger nih, kelihatan ya. Wipernya ada di belakang. Nah, nih untuk bagasinya kita buka. Ini masih sangat oke untuk pembukaan bagasinya. Nah, di belakang nih masih ada tempat penyimpanan, ada banyak barang-barang nih. Dan untuk joknya ini dia dilipatnya kayak gini. Jadi ini benar-benar bisa rata lantai. Jadi kalau yang tengah ini kita lipat lagi ke depan, akan jadi lebih rata lantai lagi untuk tempat penyimpanannya sampai ke jok paling depan. Nah kayak gitu. Nah ini untuk kaca depannya ya, kalau misalkan siang hari kita nggak mau panas bagian dalamnya itu bisa ditutupin. Dan ini ada soket untuk atau power outlet untuk charging di bagian belakang. Nah itu, dan ini semua masih berfungsi dengan baik. Untuk power back door-nya nih semuanya masih terpasang dengan sangat oke atau sangat baik bos. Nah ban serep yang ada di bawah nih kondisinya sama seperti yang terpakai juga, bahkan ini lebih baru karena jarang kepake. Terus untuk interior kita mulai dari yang depan. Nah ini aksennya udah pakai aksen kayu, jadi lebih luxury ya, Dakar ya, pakai aksen kayu. Kalau yang sekarang mah nggak ada, kecuali yang Ultimate terakhir. Tapi Ultimate sekarang kalau nggak salah juga udah nggak pakai aksen kayu, padahal ini unik loh ini. Nah ini soft di sini. Lalu kemudian kalau kalian beli mobil ini, kalian juga dapatkan kamera pemantau yang ada depan sana tuh, yang ada di atas kaca tengahnya. Itu kalian bisa dapatkan yang itu juga. Nah ini tempat penyimpanan ini bahkan full barang, dan kalau kita lihat ini masih cukup presisi bos. Ya turun dikit tapi nggak ada masalah. Secara fungsi masih oke. Joknya juga ini masih sangat empuk. Nggak ada sobekan-sobekan parah yang membuat jok ini kelihatan berkurang mutunya, kecuali di sini sedikit sekali. Nah ini joknya, dan material joknya ini saya sangat suka ya, karena memang jok dari Pajero, apalagi Pajero yang lama ini kelihatan benar-benar kayak kulit, yang benar-benar kulit. Jadi nih dia cukup lentur juga.
Nah, ini headrestnya adjustable semua, dan mobil ini udah dilengkapi dengan sunroof, dan ini masih berfungsi semua, nanti kita tunjukin. Nah, terus baris kedua kayak gini. Ini baris keduanya, joknya juga masih sangat rapi, bos. Nah, ini seat beltnya 3 titik semua untuk melipatnya dari sini. Dan dia one touch, tumble. Jadi kalau yang dari belakang kalian mau bikin rata, tinggal diturunkan lagi yang ini. Jadi bener-bener rata sampai ke depan, bos. Dari sini sampai ke belakang maksudnya. Nah, kalau kalian nggak pakai, ya udah tinggal dinaikin lagi dan ini diturunkan. Ah, kayak gitu. Ini untuk recliningnya ya, jadi adanya di bagian sini. Nah, di sini ada armrest yang juga cup holder kalau kalian di belakang cuma ada 2, lalu kemudian ada minuman dan seterusnya, kalian tinggal turunkan yang armrestnya ini. Di situ ada cup holdernya juga. Itu lampu bacanya semuanya masih berfungsi, bos. Termasuk yang di belakang sana juga ini masih berfungsi dan masih sangat normal. Nah, ini ada cup holder, di sini ada lampu juga. Kalau kalian turun dari mobil ini, di sampingnya ada got, pasti akan kelihatan. Nah, ini ditutupin sama over fender juga, bos. Jadi kalau ini ketutup, kalian masuk, ini kan biasanya kegesek sama celana kayak gini nih. Ini tidak mengotori bagian celana kita. Bahkan di bagian bawah sini, ini itu sepertinya nggak tertutup ternyata. Aduh, dugaan saya salah sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita keliling lagi. Dari samping kanan pasti sama dari sisi sebelah kiri tadi. Sekarang kita masuk ke dalam untuk lihat apa sih overview yang kalian bisa dapatkan, atau feel apa yang kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil ini. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mobil ini harganya ya bisalah di bawah 300 jutaan menurut saya. So, untuk lebih jelasnya kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi sekali lagi. Nah, ini sunroofnya kalau kita lihat nih, ini buka tutup untuk ininya masih berfungsi dengan sangat baik pasti. Dan kalau kita lihat si sunroofnya ini masih berfungsi juga nih. Wes, bos. Kalian bisa naik ke sini sambil kampanye kalau kalian membutuhkan mobil ini. Ini masih sangat baik fungsinya. Nah, terus lampu baca nih masih aktif semua, nih masih aktif semua. Sun visor, vanity mirror, orangnya nggak suka dandan, jadi ini masih kebungkus pakai plastik. Di sini sun visor, vanity mirror, ya buat istri atau pasangan lah ya. Nah, kayak gitu. Untuk di tengah ini ada sandaran tangan atau armrest, yang ini kondisinya masih orisinil, bos. Kalau soal kotor-kotor dikit, ini tinggal masuk detailing, beres sudah. Nah, ini tempat penyimpanannya cukup luas sebenarnya, tapi di sini full barang ya, banyak barang-barangnya. Aduh, sayang lagi puasa nih, ada minuman enak banget. Tahan, ini godaan. Tinggal dikit lagi. Nah, cup holder ada 2. Parking brake-nya mekanikal, dan kalau kita lihat ini belum terlalu jauh ke atas, artinya kampas remnya harusnya masih cukup tebal. Untuk konsol tengahnya nih, dia aksennya aksen kayu ya. Ini aksen kayu, bos. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan ya, sebanyak duit parkir. Ini aksen kayu juga. Untuk kartu tol ditaruhnya di samping. Ini ada tempat penyimpanan koin dan benar-benar banyak koin ya. Lalu kemudian untuk di sini ada tempat penyimpanan lagi. Lalu kemudian selain itu di sini ada kontrol AC-nya ya, atau tombol-tombol untuk AC-nya yang dia masih model knob putar kayak gini. Nah, terus sorry karena ini mobil stok unit pada datang nih, jadi kita mesti memindahkan diri dulu. Nah, sambil kita ngerasain gimana rasanya pada saat mobil ini kita pakai. Wait. Waduh, saya pakai Pajero yang lama, kita berhadapan-hadapan dengan Pajero yang baru. Yang depan kita ini adalah yang Dakar, bos. Dan aduh, kalau kalian mau yang Dakar juga, ada juga reviewnya di beberapa video kita sebelumnya. Silahkan dicek uploadan kita aja ya. Nah, itu sekarang kita pindah dan menyingkir dulu. Waduh, ini banyak L300 dan lain-lainnya. Nah,
Setelah edisi terakhir yang saya pakai sekarang ini, maka keluarlah Pajero yang all new seperti yang ada di depan kita nih. Nah, mobil ini parkirnya di sini, di jajaran direksi daripada perusahaan inilah. Jadi mobil ini sangat wajar kalau kondisinya terawat. Nih kalau kita lihat, untuk kilometernya baru 79.000, baru mau 80.000 untuk Pajero Sport 2013 pemakaian 2014 bos. Artinya ini mobil sangat jarang kepake. Ya tinggal kalian bagi berapa hari dari tahun itu, lalu kemudian tinggal dibagi berapa kilometernya, udah kalian tahu tuh berapa kilometer per hari dipakai rata-rata. Ada pedal shiftnya, jadi kalau misalkan kalian ngerasa yang automatic ini kurang powerful, tinggal masukkan ke mode manual. Nih kayak gini. Untuk kalian pakai Triptonic yang biasa nih, bisa maju mundur nih, kita bisa lihat nih 2 gigi 1, atau kalian langsung bisa mainkan pedal shift yang ada di sini. Nah nih 2, nah nih turunkan, atau kembali ke mode automatic biasa dengan mode driving yang ada di bagian bawah sini. Itu bisa juga ya, tergantung selera lah kalian mau yang kayak gimana. Nah ini untuk head unitnya ya cukup banyak lah di sini, menu-menu pada head unitnya. Ada GPS, ada mapnya. Ini kalau kita lihat ya, tapi kok ini nggak pakai tombol ya? Ya kayak gitulah. Ada navigasi atau apa nih? Jangan saya salah. Nah bener, navigasi bos. Jadi dan ini aktif bos. Ini posisinya menunjukkan aktual posisi di mana mobil ini sekarang nih. Kayak gitu. Terus di atas ada MID atau Multi Information Display. Di sini juga ada sih sebenarnya. Ya ini untuk kayak apa? Posisi arah kompas, suhu, jam dan seterusnya itu adanya di sini bos. AC-nya, masih sangat dingin. Ini semburan AC-nya masih sangat dingin, khas mobil-mobil diesel ya. Mobil diesel memang terkenal untuk AC-nya itu sangat dingin. Kalau kemudian ini semua masih berfungsi. Untuk wipernya ini masih berfungsi dengan sangat baik, dan dia udah pakai yang intermittent, termasuk untuk rear wiper atau wiper yang ada di belakang tuh. Ini masih berfungsi dengan sangat baik pula. Untuk lampunya, lampu hazard ini masih oke. Lalu kemudian lampu utamanya saya nggak bisa ngambil gambar dari depan ya. Yang jelas kondisinya masih istimewa ini mobil bos. Ya kalian cari mobil leather frame Pajero Sport Dakar yang 4x2, ya mobil ini sangat rekomend. Dia udah bisa tilt tapi belum teleskopik, cuma bisa naik turun aja, belum teleskopik bos. Nah itu di bagian sebelah kanan sini ada untuk ngelipat ininya. Nah ini bisa dilipat dari dalam bos. Dia udah pakai electric retract. Nah itu untuk ngaturnya dari sini juga. Itu ya yang bisa kita update kali ini. Untuk informasi harga, sekali lagi silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai itu. Dan sekali lagi, mobil ini menurut saya sih harusnya nggak nyampe di angka 300 jutaan. Tapi untuk tepatnya harganya, kalian bisa menghubungi nomor kontak untuk nanti discuss langsung dengan ownernya untuk proses pembelian mobil ini. Nah itu ya. Well, itu update kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah dari apa yang kita update kali ini. Dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Oh iya, satu lagi. Kalian beli mobil ini, kalian dapat yang itu bos. Mobil rally coy. Nih. Cakep itu. Mobil rally ya. Pajero Dakar. Mobil rally Dakar. Nah, makasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.